Lewat film Ant-Man and the Wasp: Quantumania, kita diperkenalkan dengan Kang the Conqueror. Dia diperlihatkan sebagai sosok sangat kuat yang dikatakan sebagai ancaman multiverse. Namun dia malah dikalahkan oleh pasukan semut yang membuat masih jadi pertanyaan, apakah Kang ini benar-benar sekuat itu? Ini yang menjadi jurukan untuk akhirnya membandingkan Kang dengan Thanos. Wajar saja mengingat Thanos merupakan musuh besar dari Infinity Saga. Lalu bagaimana jika dia melawan musuh besar Multiverse Saga alias Kang? Karena Ant-Man saja bisa mengalahkan Kang, maka Thanos pasti punya kesempatan untuk melawannya. Sebelum lanjut ke pembahasan, boleh support kita melalui sosial bus dan bisa juga join jadi member untuk mendapatkan berbagai keuntungan yang sudah kita tawarkan. Pertama, kita akan membedah kenapa Kang terlihat sangat lemah di Quantumania. Sebenarnya di awal Kang diperlihatkan sangat kuat. Dia seolah-olah punya force layaknya Jedi di Star Wars yang mampu menggerakkan benda sampai makhluk hidup hanya dengan gerakan tangan. Lalu kenapa dia bisa kalah dengan Ant-Man? Faktanya Kang tidak kalah dari Ant-Man, melainkan dia dikalahkan atau dibuat lemah oleh pasukan semut. Kepintaran dan kemajuan semut ini menjadi alasan utama. Sederhananya, Kang yang jenius dikalahkan oleh pasukan semut yang mungkin sejenius dia. Itu saja tidak cukup untuk mengalahkan Kang. Pasukan semut hanya sebatas menghancurkan senjata dan teknologi Kang, yang membuat Kang di akhir harus bertarung fisik melawan Scott. Itu pun kita belum tahu apakah Kang sudah mati atau belum. Bisa saja dia selamat dari peristiwa itu, lalu mungkin akan kembali di Avengers Kang Dynasty sebagai musuh. Jadi ini menunjukkan seberapa kuat Kang. Secara teknis dia tidak bisa dikalahkan oleh seorang Ant-Man. Padahal Kang ini tidak punya senjata terkuatnya, yang jadi kunci dia bisa mengalahkan berbagai Avengers di berbagai universe. Senjatanya yaitu waktu, bisa dilihat dari He Who Remains di series Loki, yang bisa memanfaatkan waktu sebagai kekuatan. Di Quantum Realm sendiri Kang tidak berdaya akibat dari Quantum Realm yang berada di luar ruang dan waktu. Bisa dibayangkan bagaimana jika Kang menggunakan senjata waktu di Quantumania. Mungkin Ant-Man dan seluruh pasukan pemberontak akan dikalahkan hanya dalam waktu yang singkat. Kembali ke pertanyaan utama, siapa yang akan menang jika Kang melawan Thanos? Sebenarnya kita bisa melihat kekalahan Thanos di awal. Ancaman multiverse adalah Kang, sementara Thanos hanyalah ancaman universe. Sudah membuktikan seberapa kuat Kang. Di TVS saja yang diperintah oleh salah satu varian Kang, Infinity Stone hanya dijadikan mainan. Padahal bagi Thanos, Infinity Stone merupakan senjata yang berharga. Yang menjadikan Kang kuat sebenarnya adalah kejeniusan dia, sehingga dia bisa menciptakan berbagai inovasi teknologi dan senjata yang membuat Kang punya sumber daya untuk melakukan penaklukan. Ditambah lagi Kang punya ambisi di dalam dirinya yang mendorong dia untuk menjadi penguasa. Sementara Thanos sebenarnya tidak punya niat berkuasa. Dia mengumpulkan pasukan hanya untuk mencapai tujuan, yang mana itu cukup sepele dibandingkan tujuan Kang. Thanos hanya ingin menyeimbangkan universe. Di sisi lain, Kang ingin menyelamatkan multiverse. Skala yang berbeda antara keduanya menunjukkan perbedaan kekuatan kedua orang ini. Sebagai gambaran, multiverse merupakan banyak universe yang berbeda. Kita cukup yakin Kang sendirian bisa mengalahkan Thanos beserta seluruh pasukannya. Meskipun Kang punya pasukan juga, ini menunjukkan seberapa kuat dia. Bukan tidak mungkin dalam perjalanan menaklukkan berbagai universe, Kang sudah melawan Thanos. Bahkan itu hampir bisa dipastikan, mengingat setidaknya Thanos eksis di beberapa universe sebagai makhluk yang terkuat. Jadi tidak hanya Avengers yang dikalahkan, melainkan Thanos juga. Kemudian bagaimana jika situasi seperti di film Quantumania, alias Thanos berada dalam posisi layaknya Ant-Man yang melawan Kang dalam kondisi tangan kosong? Dalam hal ini Thanos punya kesempatan yang besar untuk menang. Kang dipersulit oleh Ant-Man, sementara Thanos bisa mengalahkan Hulk, dan pasti Hulk bisa mengalahkan Ant-Man. Tapi perlu diingat, Ant-Man butuh Wasp untuk mengalahkan Kang. Jika saja dia hanya sendiri, kita yakin dia bisa dikalahkan Kang dengan mudah. Belum lagi kondisi Kang saat itu sudah babak belur akibat pertempuran melawan seluruh pasukan semut, yang membuat masih ada kemungkinan bagi Kang menang akibat dari kondisinya yang masih bugar. Walaupun harusnya untuk Thanos melawan Ant-Man and the Wasp bukanlah tantangan yang berarti.